Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan nasib tenaga honorer yang aturannya tidak boleh pindah instansi agar rekan-rekan honorer bisa mendapatkan bonus seperti apa yang akan saya sampaikan di video ini. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB mengingatkan para tenaga non-aparatur sipil negara atau para pegawai honorer yang akan mendaftar P3K tahun 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing untuk mendaftar di instansi lain, bahkan pindah di kabupaten, kota, ataupun provinsi. Jadi ini yang harus rekan-rekan ketahui pada saat ikut seleksi penerimaan P3K yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Jangan coba-coba untuk pindah instansi dari instansi tempat rekan-rekan mengabdi selama ini. Oleh karena bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi pun rekan-rekan seharusnya tidak lakukan apabila ingin mendaftar di seleksi P3K tahun 2023 ini. Jika tetap memilih untuk pindah lokasi, pindah instansi atau pindah kabupaten, maka dapat dipastikan honorer atau non-aparatur sipil negara itu sendiri yang akan merugi. Ruginya seperti apa? Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan serta Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Bagja mengatakan bahwa seleksi P3K tahun 2023 baik untuk kategori tenaga honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, untuk pelamar honorer itu hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan tempatnya bekerja. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis ditambah dengan CPNS. Khusus untuk tenaga honorer, Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan, yakni sebesar 80% formasi harus diisi oleh tenaga honorer. Oleh karena itu di setiap regulasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setidaknya ada kebijakan untuk pemberian bonus nilai atau afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun ada ketentuan di mana afirmasi itu bisa diberikan jika honorer itu melamar di instansi tempatnya bekerja. Jadi rekan-rekan, kebijakan afirmasi atau bonus nilai ini hanya bisa diberikan apabila rekan-rekan honorer itu melamar di instansi tempat rekan-rekan bekerja. Jadi ini patut diperhatikan agar rekan-rekan tidak salah langkah di dalam momen seleksi penerimaan P3K tahun 2023 ini. Abbas Bagja menegaskan bahwa kalau pindah instansi atau lokasi, maka statusnya akan berubah menjadi pelamar umum, sehingga nilai bonus atau afirmasi honorernya itu tidak akan diberikan. Jadi ini bisa menjadi perhatian bagi rekan-rekan pada saat pendaftaran seleksi P3K. Seharusnya atau selayaknya itu bisa didaftar di instansi tempat rekan-rekan mengabdi selama ini. Ia menyadari bahwa jumlah formasi P3K tahun 2023 itu tidak sebanyak dengan jumlah tenaga honorer. Oleh karena itu honorer sebenarnya bisa saja memilih formasi di luar daerahnya. Namun ia mengingatkan untuk tidak melakukan itu sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Jadi memang tujuan utama seleksi penerimaan P3K ini adalah untuk penyelesaian persoalan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Sehingga meskipun formasi P3K tidak sebanyak dengan jumlah honorer, maka sebaiknya para honorer itu bisa memilih formasi yang ada di instansi masing-masing. Oleh karena jika mendaftar di formasi di luar instansi, maka tidak akan mendapatkan nilai afirmasi atau bonus nilai yang selama ini diberikan kepada tenaga honorer. Anas Bagja menyebutkan bahwa kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah itu bisa saja
tetapi tetap melalui jalur pelamar umum. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya. Jadi rekan-rekan sekalian, setidaknya ini bisa menjadi perhatian sebelum rekan-rekan bisa melakukan pendaftaran di seleksi penerimaan P3K. Apabila rekan-rekan di daerah rekan-rekan memiliki formasi di seleksi ini, sebaiknya didaftar di daerah itu saja. Akan tetapi apabila memang rekan-rekan di daerah rekan-rekan tidak memiliki formasi P3K sesuai dengan jabatan rekan-rekan, maka rekan-rekan bisa melamar di instansi lain atau kabupaten lain. Akan tetapi dapat dipastikan rekan-rekan akan bersaing dengan pelamar umum dan tidak mendapatkan afirmasi. Sementara itu rekan-rekan sekalian, dari informasi terkait dengan waktu penerimaan seleksi P3K dan aparatur sipil negara, dari informasi yang beredar itu berpotensi untuk mundur. Salah satu penyebabnya karena proses verifikasi validasi data tenaga honorer saat ini masih berjalan. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara Bapak Suarmen, sampai saat ini masih cukup banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang belum memasuki data formasinya di sistem SSCASN. Nah rekan-rekan, hal ini menjadi kendala bagi BKN dalam mencapai target. Namun Deputi Suarmen tetap berupaya keras agar jadwal yang sudah dikeluarkan itu tetap berjalan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya mengupayakan agar 16 September ini sudah ada pengumuman CPNS 2023 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilanjutkan dengan pendaftaran pada tanggal 17 September. Itu yang dikatakan oleh Deputi BKN. Dia menambahkan bahwa BKN setidaknya saat ini memiliki dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah memverifikasi, validasi, dan perbaikan formasi. Kedua adalah memilah formasi sesuai arahan Menpan RB Azwar Anas, di mana 80%-nya formasi itu harus diisi oleh para tenaga honorer. Pihaknya mengupayakan agar jadwal yang telah ditetapkan itu tidak mundur, karena itu instansi yang belum melakukan pengisian data mohon kerjasamanya, itu yang diungkapkan oleh Deputi Suarmen ini, agar supaya proses yang telah direncanakan itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan belum semua melakukan pengisian data, maka BKN akan menjalankan sesuai arahan Menpan RB bahwa data yang digunakan sesuai dengan SK penetapan formasi pada bulan Agustus. Ia pun mengungkapkan tahun ini sebanyak 2,3 juta honorer yang harus diselesaikan pemerintah. Salah satu caranya yang dilakukan adalah dengan memberikan optimalisasi P3K TNS tahun 2022, sehingga diharapkan sekitar 70% honorer itu bisa terakomodir pada seleksi penerimaan P3K. Solusi lainnya adalah rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2023 ini, yang mana 80%-nya formasi yang ada itu memang khusus diberikan kepada para tenaga honorer. Abah juga menghimbau kepada pelamar untuk tidak mempercayai calo, sebab semua akan dilaksanakan secara transparan melalui portal yang telah ditetapkan. Demikian rekan-rekan video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.